Kita lihat ya jawabannya. Kita lihat jawabannya. Sudah banyak sekali. Oke. Dari Mas Hafiz, ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Oke. Ya, ayam secara bertelur, kambing melahirkan anak. Oke, benar. Mas Hafiz lagi, kelinci berkembang biak dengan melahirkan anak. Oke. Mas Wahyu Adi Prabowo, kambing berkembang melahirkan. Oke, sebentar ya, Pak Guru mute dulu ya, yang apa? HP-nya agak berisik, maaf. Saya mute dulu. Oke, Mas Wahyu Adi Prabowo, terus Mbak Asifa, sapi berkembang biak dengan cara melahirkan, betul. Mas Denny, kucing berkembang biak dengan cara melahirkan, baik. Mas Wahyu Adi Prabowo lagi, ayam berkembang biak dengan cara bertelur, oke. Mas Chandra, ayam berkembang biak dengan bertelur, oke. Mas Hafiz lagi, katak berkembang biak dengan cara bertelur, oke, katak bertelur ya. Mas Wahyu lagi, sapi berkembang biak dengan melahirkan, oke. Mas Arfan, sapi melahirkan. Mas Wahyu lagi, bebek bertelur. Kerbau Mas Wahyu, kerbau berkembang biak dengan cara bertelur. Weh, mana ada kerbau bertelur, telurnya hitam. Kerbau beranak ya. Mas Wahyu mungkin salah ketik tadi. Mas Hafiz lagi, kuda berkembang biak dengan cara bertelur lagi. Loh, kuda bertelur, mana ada kuda bertelur? Kuda beranak ya. Oke, ada berapa jawaban? Ini yang aktif menjawab cuma berapa orang ini ya? Belum semuanya. Belum semuanya aktif menjawab. Ini coba kita lanjutkan. Ada berapa contoh tadi ya? Kalian sudah menyebutkan perkembangbiakan pada hewan. Kita lanjutkan coba. Nah, itu ada gambar anak menyiram bunga, ada gambar kuda sedang makan, ada gambar anak-anak sedang makan. Coba sekarang dibaca siapa ya? Ya Mbak Dea, dibaca Mbak Dea. Di bawah gambar kuda Mbak Dea. Mbak Dea. Kalau hidup memerlukan makan dan air, manusia memerlukan tumbuhan dan hewan-hewan untuk makan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makan. Oke. Makhluk hidup itu memerlukan makanan dan air. Nah, manusia dan hewan itu juga membutuhkan tumbuhan. Kemudian sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan. Hewan ada yang makan daging tidak? Hewan ada yang makan hewan lain tidak? Ada. Contohnya apa? Hewan yang makan hewan yang lain. Kucing. Makan apa kucing? Ikan. Harimau makan apa harimau? Harimau makan apa? Daging. Makan hewan yang lain. Oh. Kalau singa?
Singa makan apa? Daging. Daging. Oke. Singa makan daging. Kalau apa ya? Kuda makan apa kuda? Tumbuhan. Tumbuhan. Sapi juga tumbuhan, rumput. Kambing juga makan tumbuhan. Jerapah makan apa jerapah? Tumbuhan. 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 Coba saya nyalakan lagi. Kemudian kalau apa ya? Apalagi ya? Ayam makan apa ayam? Ayam makan apa? Tumbuhan apa hewan? Tumbuhan, karena ayam itu makannya biji-bijian. Biji-bijian itu berasal dari tumbuhan. Coba nyalakan dulu mikrofonnya semua. Mas Wahyu, Mbak Alia, Mas Denny. Mbak Dea. Tadi Pak Guru mute karena berisik sekali. Oke. Kalau manusia sekarang, manusia makan apa? Nasi. Makan semuanya. Nasi makan semuanya. Kecuali meja sama kursi. Meja sama kursi nggak dimakan. Manusia itu makan tumbuhan, juga makan hewan. Nah, kalian kan biasanya makan nasi. Nasi itu dari tumbuhan. Nah, lauknya pakai ayam. Ayam itu hewan. Mas Wahyu, mikrofonnya dinyalakan Mas Wahyu. Mikrofonnya belum nyala itu Mas Wahyu. Terus kalau apa ya, kalian tahu musang luwak? Tahu tidak musang? Tahu. Itu juga sama, hampir sama dengan manusia. Makan tumbuhan juga makan hewan. Musang itu biasanya suka makan buah, tapi juga makan binatang ayam misalnya. Musang itu makan buah, juga makan hewan yang lain. Jadi manusia, musang itu pemakan sembarang. Nah, sekarang lanjut. Apakah tumbuhan memerlukan makanan? Tumbuhan itu memerlukan makanan tidak? Tidak. Perlu makan tumbuhan itu. Minum saja? Hah? Tumbuhan itu karena hidup, dia juga perlu makan. Nah, makanannya apa untuk tumbuhan? Makanannya apa tumbuhan itu? Makanannya adalah zat hara namanya, zat hara. Nah, biasanya zat hara itu kalau di tanah sudah persediaannya sedikit, maka manusia kita biasanya memberi pupuk. Tumbuhan diberi pupuk supaya cukup makan. Supaya makanannya cukup, kita beri pupuk. Nah, pupuk itu dimakan oleh tumbuhan. Makanan tumbuhan ya pupuk itu. Zat hara namanya. Zat hara itu zat kesuburan di tanah. Nah, pupuknya tidak harus pupuk kimia, misalnya urea,
terus ponska, nggak harus itu, tetapi bisa dari tumbuhan yang lain, misalnya daun-daunan, pupuk kompos, daun-daunan, kotoran binatang, kan biasa pupuk apa kotoran kambing, kotoran sapi, pupuk, Hah? Tuh, udah ya. Kita lanjutkan. Ini gambar apa ini? Oke. Dibaca ya. Kita Pak Guru yang baca sekarang. Kalian perhatikan. Kalian simak di apa? Kalian di buku maupun atau di Pak Guru yang baca sekarang, giliran Pak Guru. Makhluk hidup peka terhadap rangsang. Nah, kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang berbeda-beda. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya, dengan cepat kita akan menutup mata. Daun putri malu akan menutup daunnya jika disentuh. Buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh pohon pacar. Tahu kan kalian? Bunga kembang pacar. Nah, landak kaki 1000 akan menggulung badannya jika disentuh. Kaki 1000 tahu tidak? Tahu. Apa kaki 1000? Kaki 1000 itu apa? Kalau istilah kita luweng. Nah, kita bilang luweng kaki 1000 itu. Itu kalau sentuh pasti apa? Menggulung badannya menjadi bundar. Nah, landak juga itu kalau sentuh itu akan dia bulu-bulunya mekar. Bulu-bulunya yang duri itu. Kita kalau melihat matahari atau cahaya silaulannya pasti akan menutup mata. Pohon pacar Cina, bunga pacar yang di halaman kalian, itu kalau disentuh bijinya, buahnya biasanya akan pecah piar, kemudian bijinya keluar. Pohon putri malu kalau disentuh daunnya akan menutup. Nah, itu namanya peka terhadap rangsang. Nah, akar tumbuhan itu juga peka terhadap rangsang. Nah, arahnya akan mendekati tempat yang basah. Akar tumbuhan itu akan mendekati tempat yang basah tumbuhnya. Juga batangnya, pohonnya itu tumbuhnya akan ke arah datangnya sinar matahari. Itu menunjukkan bahwa makhluk hidup itu peka terhadap rangsang. Oke. Lanjut. Ciri-ciri makhluk hidup tadi. Ciri-ciri makhluk hidup tadi. Sudah ya dari kemarin ya. Ciri-ciri makhluk hidup kita ulang. Ada bernafas. Berkembang biak. Tumbuh. Berkembang biak. Menanggapi rangsang atau bekal terhadap rangsang. Nah, berikutnya kalian diminta membuat kalimat. Kalian diminta membuat kalimat. Buatlah kalimat berdasarkan kata-kata berikut. Coba, ada yang berani memberi contoh? Kalimat menggunakan kata berkembang biak. Kalimat yang menggunakan kata makanan. Kalimat yang menggunakan kata tumbuh. Kalimat yang menggunakan kata bernapas. Kalimat yang menggunakan kata bergerak. Coba Pak Guru beri contoh ya. Pak Guru beri contoh. Bentar.
beri contoh. Kalimat. Misalnya seperti ini. Kalimat dengan kata berkembang biak. Misalnya begini, ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Misalnya gitu. Kemudian kita kata makanan misalnya. Kita akan membuat kalimat dengan kata makanan. Misalnya kalimatnya, setiap hari manusia membutuhkan makanan. Misalnya, kemudian kata apa lagi tadi? Tumbuh. Misalnya tumbuh itu karena jangan karena ya, kita menjadi semakin tinggi karena tumbuh. Kemudian kata apa lagi ya? Tadi kata apa lagi apa? Kata apa lagi? Bernafas. Kita bernafas, menghirup udara, misalnya begitu. Kata apa lagi? Bergerak. Bergerak. Kita bergerak setiap saat. Apalagi? Sudah? Nah, kalian nanti coba membuat kalimat seperti ini, tetapi kalimatnya yang beda, jangan seperti punya Pak Guru. Ya, kalimatnya beda. Ini punya Pak Guru ini hanya contoh saja. Nah, perhatikan kalimat itu harus diawali huruf besar. Nih, harus diawali huruf besar, huruf kapital. Saya beri, Pak Guru beri warna berbeda ya. Nih, harus diawali huruf kapital atau huruf besar seperti itu. Mana ini? Nih, kalian amati ya. Kalimat itu harus diawali huruf besar atau huruf kapital. Itu yang Pak Guru beri warna merah. Tuh, kalimat yang benar harus diawali huruf kapital. Kemudian, karena ini kalimat berita, maka diakhiri dengan tanda titik. Pak Guru beri warna apa ya yang kelihatan ya, hijau ya. Oke. Ini tanda titik. Setiap kalimat itu, kalimat berita, diakhiri tanda titik. Nih. Nah, nanti cara menulis kalimat harus diawali huruf besar. Titik kalau kalimat berita. Kalimat tanya, siapa namamu? Itu kalimat tanya ya, itu diakhiri tanda tanya. Nah, kalau kalimat seruan, misalnya cepat makan, cepatlah makan, itu kalimat seruan, itu diakhiri tanda seru. Atau misalnya jangan dulu di situ. Nah, itu juga kalimat seruan berupa kalimat larangan, itu diakhiri tanda seru. Nah, kalau yang dibuat Pak Guru ini adalah kalimat berita, maka diakhiri tanda titik itu. Nah, yang perlu diingat,
Ada dua membuat kalimat itu. Yang pertama diawali huruf kapital, yang kedua diakhiri tanda titik kalau kalimat berita. Nah, nanti ini ada di Classroom ya, tugas ini membuat kalimat ini ya. Oke, sampai ini ada yang belum jelas cara membuat kalimat? Dan tidak? Sudah ya? Ya. Oke, nanti itu ada di Classroom. Tugas itu. Berikutnya kita amati ya. Apa ini? Oh, ini materi PJUK ya. Materi PJUK itu bukan wewenang Pak Guru untuk menjelaskan. Ini wewenang Pak Guru PJUK. Nanti biar besok dijelaskan sendiri sama Pak Guru PJUK mengenai gerak jalan dan lari. Ini apalagi nih? Apalagi nih? Oke, kita ke ini bersyukur pada Tuhan. Kita baca sama-sama ya, kalian juga baca ya. Pak Guru baca, kalian juga baca ya. Oh, bersyukur pada Tuhan. Semua makhluk hidup yang ada di dunia adalah ciptaan Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga kekuasaan Tuhan. semua itu adalah karunia Tuhan yang harus disyukuri. Menjaga kesehatan tubuh merupakan karunia Tuhan. Menghargai kemampuan teman yang lain juga merupakan bagian dari sikap kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan termasuk Pancasila pertama Pancasila. Pak Guru jelaskan maksudnya bacaan itu ya. Bacaan itu menjelaskan bahwa semua makhluk di dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan, ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, ada benda-benda yang lain, itu adalah ciptaan Tuhan. Nah, kemudian makhluk-makhluk hidup itu punya cara bergerak yang berbeda-beda. Nah, itu juga karena kekuasaan Tuhan. Nah, itu harus disyukuri tidak? Itu harus disyukuri. Cara mensyukurinya bagaimana? Salah satunya adalah dengan menjaga kesehatan tubuh kalian. Itu cara mensyukuri kuasa karunia Tuhan itu. Nah, selain itu juga menghargai teman yang punya perbedaan kemampuan. Menghargai perbedaan kemampuan. Ada yang bisa ada yang bisa berlari cepat. Ada yang pintar bermain bola. Ada yang pintar bermain kasti misalnya. Itu berbeda kemampuannya. Harus kita hargai. Itu salah satu sikap bersyukur. Contoh cara mensyukuri. Nah, bersyukur kepada Tuhan itu merupakan pengakuan
Nanti. Keberapa? Karena duduk ini kan. Bersyukur kepada Tuhan. Itu sila keberapa? Pengamalan sila keberapa tadi? Satu. Sila pertama Pancasila. Wes pol volumenya. Merupakan pengamalan sila pertama. Ini tempat siapa yang berisik ya? Besok bisa makan di aku mau Coba. campur. Yang berisik ya. Oke. Ini zoomnya hampir habis ya, tinggal 7 menit lagi ya. Nanti kalau mati tiba-tiba disentuh lagi linknya. Oke, Pak Guru bacakan, kalian menyimak ya. Sila pertama punya ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya adalah gambar bintang segi 5. Bintang segi 5. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama adalah bintang. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Maksudnya adalah menjalankan agama masing-masing. Selain itu, juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain. Nah, di Indonesia ini kan ada banyak agama. Ada agama apa saja? Ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha. Ada apa lagi ya? Satu lagi ya, Konghucu ya. Nah, kita berbeda-beda agama, tapi kita harus saling menghargai. Tidak boleh mencemooh. Apa agama kok Katolik itu apa? Tidak boleh. Boleh seperti itu. Itu sama. Kita lanjutkan ya. Bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan. Jadi bersyukur ya, maksudnya bersyukur itu ya berterima kasih dengan apa yang diberikan Tuhan. Nah, sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan sila tadi sila berapa? Sila pertama. Apa saja yang dapat kamu lakukan untuk mensyukuri keragaman makhluk hidup. Nah, ada banyak ini nanti ada tugas di classroom. Ada tugas di classroom. Nanti kalian diminta, kan Pak Guru minta untuk jalan-jalan di sekitar rumah. Terus kemudian nikmat apa yang kamu temukan, karunia Tuhan apa aja yang kamu temukan, nanti kalian tulis di classroom. Ya. Ini Zoom-nya Pak Guru matikan dulu, karena waktunya hampir habis. Nanti setelah ini kalian sentuh lagi linknya ya. Nanti Pak Guru beri penjelasan cara menyelesaikan tugas di classroom, karena ada beberapa yang mengalami kesulitan ya, belum bisa menjawab tugas di classroom. Yang ini, yang sesi ini Pak Guru matikan dulu sebentar. Nanti kalian masuk lagi dengan menyentuh link yang berwarna biru tadi yang Pak Guru bagi. Nah, di sesi yang Zoom yang ketiga nanti Pak Guru akan menjelaskan bagaimana cara menjawab tugas di classroom. Ya, biar semua bisa ya. Ya. Pak Guru tutup dulu yang ini ya. Ya. Oke.